Itu gimana udah menyikapi itu soal apa namanya harapan dambaan agar udah ikut juga dalam pesta demokrasi di Paluta? Oke, ini Ananda ini luar biasa nih, semua dikorek-korek nih sampai ke politik nih ya. Ya tentunya ya syukur alhamdulillah ya Allah memberikan kita untuk kesehatan ya, di mana memang terakhir-terakhir ini terkait masalah politik banyak suara-suara banyak menyuarakan masyarakat Paluta ini mendambakan seorang perantau ya, seorang perantau ingin balon bupati di 2024-2029. Nah, sebenarnya dari awal saya dulu masuk ke sana tidak ada niatan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan area pergudangan RCM Group Tangerang, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan bintang tamu pucuk pimpinan RCM Group, Bapak Hamsiruddin Siregar, yang kita kenal dengan sosok yang memegang teguh falsafah Batak Angkola, manjapal tu balian mangalnge itu bagasan. Falsafah ini dimaksudkan merintis karir di tanah rantau, membangun karir di tanah rantau, kemudian mendistribusikan hasilnya ke kampung halaman. Beliau tidak sekedar berucap, tetapi diikuti dengan langkah nyata. RCM Group di awal beliau berjuang menapak karir dari anak tangga terbawah. Sekarang setelah sukses membangun ribuan perumahan, kini sekarang sudah mengarahkan perhatian ke kampung halamannya Paluta. Untuk itu kita akan mengiris tipis-tipis dulu bagaimana programnya Pak Hamsiruddin Siregar ini soal menjapal tu balian mangalnya itu bagasan. Silakan dulu Pak Hamsir diiris tipis-tipis. Ya, terima kasih kepada Ananda Herman Tale. Ya, siap. Nah, terkait masalah pertanyaan manjapal tu balian mangalnya itu bagasan, ya tentunya falsafat ini saya ambil dari opung kita zaman dulu, ya. Di mana opung kita zaman dulu, zaman Narobi, berpesan kepada seluruh masyarakat yang muda-muda, bila mana sewaktu-waktu, bila mana nantinya pergi merantau ke ibu kota, setelah berhasil kembali ke kampung halaman untuk membangun. Nah, itu satu terkait masalah menjapal balian Malang itu bagasan. Nah, kemudian saya sendiri ya ada lagi bahasa yang sama artinya tapi beda bahasanya, yaitu dimana pada saat almarhum orang tua kita Raja Inal Siregar menjabat sebagai gubernur, beliau juga ada falsafat kepada masyarakat ya, masyarakat perantau yang sudah berhasil di ibu kota, kembalilah pulang kampung untuk membangun kampung masing-masing. Yaitu ketika saya pulang kampung 10 tahun yang lalu, di mana pada saat itu saya atau kita RCM membuka lapangan kerja atau membangun Padang Laos Utara melalui properti perumahan yang kurang lebih 250 unit. Oh, jadi Raja itu Martabe dulu ya, Marsipatur Martabe, ya. Di mana pada saat itu ketika pas pertama buka, saya bikin spanduk, saya bikin umbul-umbul, itu sudah saya ciptakan. Martabe Jilid 2. Kenapa? Karena Martabe pertama ya saya anggapkan orang tua kita Siregar menyatakan satu. Nah, diciptakanlah itu di seluruh proyek-proyek ya, itu saya buat di spanduk di baliho Martabe Jilid 2, yaitu ya Hamsiruddin Siregar, ya, di mana 10 tahun yang lalu saya kembali pulang kampung karena setelah saya berhasil ya, mohon maaf ya, setelah ribuan ya, belasan ribu saya bangun
perumahan di Jabodetabek. Ya, udah sampai belasan ribu ya, Pak. Ya, 60 mungkin 20 lah ya, tapi ya, 20.000 udah sampaikan 16 lah ya, karena dari anak desa Nagasari, Bu. Iya. Jadi sampai 60 lokasi. 60 lokasi, 60 Itu tempat. ada nggak pasosnya, pasumnya lengkap gitu, Sam, itu waktu musola, masjid semua gitu? Ya, gitu. alhamdulillah sebenarnya ini kan Ya, bukan ria, rahasia bukan. Allah ya, Ya. Ananda ya. Jadi saya ciptakan perumahan itu semua. Yang kecil-kecil itu boleh dicek, itu ada musola Al-Hamsir. Oh, Ya, kalau jadi, memang dia di atas iya. 400-500 unit, ada tuh saya buat masjid Al-Hamsir. Alhamdulillah. Nah, itu karena dari pemerintah melalui Kementerian PU dan Bank BTN itu termasuk dari pemerintah bagian perizinan ya, karena untuk musola dan masjid itu tidak diwajibkan untuk dibangun, hanya diberikan pasum ya. Tapi udah Tapi untuk lebih. untuk saya alhamdulillah sudah puluhan lah, Mang. Iya, ya, itu Ya. yang menarik. Selain bisnis, saya dapat info udah juga membangun arena bermain namanya Waterboom Gunung Tua Paluta, yang pada awal pendiriannya itu dari sisi bisnis sama sekali tidak ada prospek, tapi udah berani nekat membangun dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit, karena saya dengar udah hanya ingin memberikan hiburan kepada warga kampung sama teman sebesar, teman tumbuh gitu, gimana? Ya, oke. Itu kembali lagi tadi ke Palsapat, Manjap Paltubalian, Mangal itu Begasan, kemudian Martabi Jiluk 2. Setelah 3 tahun perumahan yang tadi 250 itu berjalan, saya ada lagi ide, muncul lagi ide, ya. Apalagi kira-kira nih yang saya buat bantu supaya Paluntur lebih maju. Nah, saya melihat di sana untuk sarana bermain, sarana tempat hiburan itu kurang. Ya, boleh dikatakan yang resmi sama sekali tidak ada. Kalau kita lihat di Sidimpuan sudah ada, Rantau Parapat sudah ada, sehingga saya terpanggil kembali untuk membangun waterboom ya, yang tujuannya adalah untuk memajukan Padang Lawas Utara, sekaligus merekrut ya sebagian daripada kop-kop sana untuk kerja. Nah, kemudian supaya Paluta ini ada ikon gitu ya, ada ikon di luar Candi Portibi apalagi kan. Waterboom ini kan RCM ini sudah mulai booming ini. Karena kadang-kadang dari Rantau Parapat, dari Sidimpuan datang gitu. Jadi kalau kita bicara bisnis, Mang, saya bukan di sana. Termasuk perumahan itu. Jadi tapi itu tadi niat saya, mungkin ya Allah memberikan saya terpanggil lah ya untuk kembali melirik kampung halaman untuk membangun. Nah, kemudian kalau kita berbisnis ya rugi kalau bisnis. Saya lihat juga tiket masuk dan kapan break even point-nya udah saya ini kan saya pernah teliti tipis-tipis. Ini kalau dari segi niatnya bisnisnya nggak matching nih, saya perhatikan. Selain di faktor usaha, dalam semangat juga Marsipatrio Tanah B, udah juga saya dapat info lewat paguyuban etnik daerah di perantauan, baik itu namanya Persatuan Marga Siregar, Parsadan Padang Lawas Utara yang udah didapuk jadi ketua umum, juga ada kegiatan-kegiatan sosial, itu gimana? Alhamdulillah kita berawal dari PSBB dulu ya. Karena duluan PSBB ini. Parsadaan Siregar Babere, kira-kira 6 tahun yang lalu kan kita gagas bersama nih. Termasuk ayahanda kami atau opungmu Siregar Dunia ya. Dengan almarhum Abang Alitan, termasuk ya tokoh-tokoh Siregar lah. Kita bentuklah ini Parsadaan Siregar Burubere. Dan alhamdulillah waktu itu langsung saya ditunjuk ya, didaulat untuk sebagai ketua umum. Ya alhamdulillah seiring berjalan waktu 5 tahun berjalan, itu bergerak di bidang sosial ya, termasuk terkait masalah biaya sekolah, beasiswa itu berjalan itu. Nah banyaklah termasuk yang bidang-bidang sosial. Oke, geser ke Parpaluta dulu yang lebih induk ke organisasi kedaerahan. Parsadaan
Siregar, Persaudaraan Padang Laut Utara. Ya. Sebelum Parpaluta Parpateng dulu kali. Aduh. Padang Parpateng Bolak dulu. Tenggara dulu. Ya, Persaudaraan Padang Bolak Tenggara. Ya, karena sebelum Parpaluta Parpateng dulu. Iya, ya kecamatan. Parpateng ini samalah Adinda waktu itu saya sama almarhum Bang Alitan, saya kumpulkan tokoh-tokoh termasuk Anda waktu itu. Dari sinilah kita pertama ketemu. Itu manfaatnya sangat banyak ya. Akhirnya waktu itu juga saya didaulat secara aklamasi sebagai ketua umum Parpateng. Ya. Yang alhamdulillah hari ini nanti kita setelah selesai ini sudah genap 3 tahun. Ya. Di mana pada saat berjalan 1,5 tahun sudah terbentuk Parpaluta. Nah, sehingga Parpateng ini saya tinggal diberikan secara aklamasi kepada Tulang Penca sebagai ketua umum dan karena saya di posisi ketua umum Persaudaraan Padang Laut Utara sehingga saya tinggalkan. Dan alhamdulillah nanti kita pembelian setelah bincang-bincang ini selesai. Ada juga beasiswa di Parpateng. Alhamdulillah sampai terakhir ini 3 tahun berjalan. Yang terakhir nanti kita tutup tahun ini 50 yatim dan kurang mampu untuk beasiswa yang kita bagikan di 14 desa kecamatan Padang Tenggara. Pemirsa bincang tipis-tipis, beliau ini dulu inisiator ataupun yang turut membidani kelahiran Persaudaraan Padang Bolak Tenggara, sebuah kecamatan di Padang Laut Utara itu meliputi dengan sebenarnya 2 rayon, Gasaribu dengan Sunggam. Itu udah ada namanya, saya sebut aja secara acak, ada namanya si Oda-Oda, Pijor Koling, ya kan, Mompang, Sunggam, Tangga Hambek, Aik Bayur, Aik Tolong, Simaninggi, sekitar situlah Purba Bangun Purba. Itu ada 14 desa. 14 desa, masing-masing satu rayon itu 7 desa. 7 desa. Dulu beliau ini pada saat pembentukan organisasi ini nggak muluk-muluk. Semangat yang dibangun beliau waktu itu adalah yang penting memberikan manfaat, itu aja. Sebiji sawi aja manfaat. Jauh lebih hebat daripada konsep beribu-ribu konsep. Tapi cuma di atas kertas. Beliau nggak lakukan aksi. Pada waktu itu beliau langsung gagas beasiswa, bansos, dan tidak tanggung-tanggung. Musibah kebakaran. Jadi Pak Hamsir Siregar ini adalah yang satu kata dengan perbuatan. Tidak melebih-lebihkan. Contoh, waktu itu Poken Salasa, waktu di Parpaluta beliau dengan rasa haru yang mendalam, baik perusahaan, baik pun organisasi, segera turun. Nah, ini beliau ini nalurinya ini otomatis ini, kalau yang namanya kemanusiaan, udah saya ini, karena saya betul dekat dengan beliau, jadi paham betul sisi kemanusiaan beliau. Karena beliau ini adalah seorang anak desa, anak petani yang dulu boleh dibilang petani gurem. Dulu beliau waktu menempuh pendidikan ke SMA 1 Sipiro, dari Nagasaribu menuju jalan raya lintas Sumatera Utara itu jalan ada 8 kilo. 8 kilo memundak beras untuk bekal sekolah. Sama kelapa. Sama kelapa. 1 karung. Itu perjuangan. Itulah supaya beliau bisa menempuh pendidikan. Dan sedikit di Jakarta dulu, kan nggak mungkin ujuk-ujuk udah jadi bisa pemilik usaha seperti ini. Udah pernah nggak sih udah kegetiran hidup mendera udah di Jakarta? Ya, alhamdulillah. Mungkin sepahit-pahitnya yang dialamin Ananda, ya, belum ada apa-apanya sepahit yang biasanya orang Batak identik dengan terminal, pernah hidup di terminal? Udah, itu jadi itu kalau mungkin kalau ya udah bosan ya, semua lah ya, yang jual koran apa segala macam sambil kerja sambil kuliah ya, nahan perut gabung makan siang ke pagi ke siang gitu udah ada ya. Kemudian mungkin sedikit pas begitu saya masuk kerja di salah satu perusahaan ini orang kita Tionghoa tapi Islam, Tionghoa dari Jambi. Saya sama beliau 10 tahun. Apa yang saya terapkan ketika ikut beliau, cuman pertama modal kerja jujur. Itu aja modal saya. Jadi ilmunya itu saya ambil selama 10 tahun. Nah, alhamdulillah Ananda Herman Tale Daulay. Jadi RCM ini ya
sudah yang ke-20 tahun ya. Ya. Ya alhamdulillah dalam perjalanan yang sangat panjang ya tentunya masuk ke perusahaan itu juga dulu ya menyupir dulu, bawa ini dulu, bawa truk ya kayak logistik lah. Jadi ya, udah semua udah saya terjun alami. langsung dulu. Ya, Bukan ini ya. bukan Ya. di atas meja gitu ya. Oh Ya, enggak, dari bawah dulu seperti saudara-saudara yang sekarang itu. Ya. Tapi alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu sampai sekarang ya alhamdulillah ada holdingnya RCM Group ini, ada berapa anak perusahaan yang bergerak di kontraktornya, kontraktor ini terbagi daripada urukan, paving ya, pabrik paving, ada nggak sih batako. orang-orang kampung kita yang kerja di sini yang juga bagian dari ini? Ya alhamdulillah mungkin setelah saya jadi pengembang sudah puluhan keluarga besar kita yang sudah punya rumah. Waduh, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. mungkin ya udah puluhan lah ya, tapi jumlahnya udah nggak tahu berapa gitu. Ya, 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 tapi ya. ada juga ya, setelah dia dapat rumah, pulang kembali kampung halaman, ya dijual gitu. Sedikit lagi, Dan, mau tips-tips dulu dan Daku ya. Beranjak dari pengalaman udah dari kegetiran hidup tadi hingga ke puncak karir. Ada warga masyarakat dari Paluta menyuarakan agar udah mengambil peran politik di tanah kelahiran dengan semangat, tentu bukan lagi urusan pribadi, karena saya yakin udah selesai dengan pribadi udah ya, dari ekonomi udah berkecukupan ataupun dari apa gitu kan. Itu gimana udah menyikapi itu soal harapan dambaan agar udah ikut juga dalam pesta demokrasi di Paluta? Oke, ini Ananda ini luar biasa nih, semua dikorek-korek nih sampai ke politik nih ya. Ya tentunya ya syukur alhamdulillah ya Allah memberikan kita untuk kesehatan ya, di mana memang terakhir-terakhir ini terkait masalah politik banyak suara-suara banyak menyuarakan masyarakat Paluta ini mendambakan seorang perantau ya. Seorang perantau ingin balon bupati di 2024-2029. Nah, sebenarnya dari awal saya dulu masuk ke sana tidak ada niatan politik. Iya, betul. Tapi kembali lagi seiring berjalannya waktu saya sering pulang melihat memang perkembangan di sana. Ya tentunya tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya melihat mulai pembangunan Paluta itu dari abang kita, Marum, ya tentunya ada kekurangan. Termasuk tulang saya sekarang, andar, sudah selesai. Ya tentunya masih ada kekurangan-kekurangan ya, baik di pembangunan, di kesehatan, pendidikan. Bukannya nggak ada mereka buat, ada. Yang bagus dilanjutkan. Iya, yang bagus lanjutkan. Tentunya sehingga saya merasa terpanggil sesuai dengan apa yang diinginkan sebagian daripada masyarakat, karena saya menganggap ini adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan jalan. Saya ikut nanti ya konsentrasi di 2024-2029. Oke, kita harus tipis-tipis terakhir ini, terakhir benaran ini. Udah saya lihat sudah jelajah pasar-pasar keliling di kampung itu namanya Poken. Udah ke Pasar Matanggor, Batu Gana, Siunggam, puncaknya di Gunung Tua. Tentu udah menyerap, kemudian menyusun program demi perbaikan yang udah maksud tadi. Apa yang menjadi pusat perhatian udah ke depan kalau diberi amanat oleh masyarakat? Kalau ini pertanyaan kan sebagian nih nggak boleh diutarakan. Iya, visi misi lah, tapi garis besarnya aja. Kalau yang jelas untuk visi misi tujuan saya ke sana, ya pertama saya sampaikan tidak ada manusia yang kelebihan uang, Mang. Ya, ini ingat nih. Tapi Hamsirudin Siregar, putra daerah Nagasaribu, ingin membangun, bukan mencari uang, ingin membangun Paluta yang lebih baik. Ya, bukan mencari uang ya. Demikian bincang tipis-tipis dengan udah Anda Hamsirudin Siregar, sampai bertemu kembali.